Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rauzatul Rizka, mahasiswi pendidikan matematika UIN Araniri Banda Aceh. Nah, pada video kali ini saya akan menyelesaikan tugas akhir mata kuliah bahasa pemrograman komputer. Jadi yang pertama yaitu kami disuruh buat sebuah program untuk mencari nilai sinus sudut dari sudut 0 derajat sampai dengan sudut 90 derajat. Nah, sudut yang dimaksud adalah 0, 15, 30, 45, 60, 75, dan 90. Nah, untuk menyelesaikannya langsung saja kita ke aplikasi Octave. Di sini kita akan menyelesaikannya menggunakan aplikasi Octave. Karena di aplikasi ini kita bisa membuat grafik. Nanti saya akan membuat grafik dan akan menyelesaikan rumus luas segitiga. Nah, yang pertama kita akan mencari dulu bagaimana berapakah sin 0, sin 15 sampai sin 90. Yang pertama yaitu sin 0. Ingat teman-teman, saat menuliskan sin 0 harus ada tanda kurung. Karena apabila tidak ada tanda kurung maka tidak akan terbaca, akan error pada aplikasi ini. Langsung saja kita enter. Nah, terlihat bahwa sin 0 sama dengan 0. Kemudian sin 15. Nah, di sini pada saat sin 15 kita akan menggunakan rumus pi per 12, karena apabila kita langsung mengetik sin 15 akan terjadi kesalahan, tidak sesuai dengan nilainya sendiri, yaitu sin pi per 12. Nah, dapat hasilnya 0,2588. Nah, kalau misalnya akan kita tes, kalau misalnya kita tidak memakai rumus pi per 12, langsung kita ketik sin 15. Nah, hasilnya akan berbeda dan ini hasil yang salah. Makanya kita harus memakai rumus pi per 12. Begitu juga sebaliknya. Berarti 180 dibagi berapa agar dapat sudut yang kita inginkan. Selanjutnya sudut 30 derajat. Yaitu berarti sin pi per 6. Kita dapatkan nilainya adalah 0,5. Selanjutnya untuk sin 45 derajat. Berarti pi per 3. Pi per 4. Pi per 4. Oke, nilainya berarti 0,7071. Selanjutnya sin 60. Nah, kalau untuk sin 60 berarti 180 dibagi 3 agar dapat 60. Oke, dapatlah nilainya 0,8660. Selanjutnya untuk sin 75. Sin 75 yaitu pi dibagi dengan 2,4. 2,4. Oke.
Maaf, pada saat kita menulis 2,4 jangan kita ambil koma, tapi harus kita buat tanda titik karena akan salah, ini error. Oke, kita ulangi lagi. Sin pi per 2.4. Oke, dapatlah nilainya 0,9659. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah sin 90. Berarti kalau sin 90 adalah 180 dibagi 2. Oke, dapatlah hasilnya 1. Nah, untuk yang lain juga untuk sin kostan juga seperti ini caranya. Nah, selanjutnya soal yang ketiga, yaitu gambarlah grafik fungsi dengan oktav, yaitu fungsinya y sama dengan e pangkat x per 10 x kali x cos 10x, di mana x-nya lebih dari sama dengan 0 dan x-nya kurang dari sama dengan 21. Nah, saya telah mengetesnya pada pertemuan sebelum sendiri dan ini saya dapatkan rumusnya. Nah, yang pertama, karena kan di sini x-nya lebih dari lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 21, maka kita akan menuliskannya di oktav dulu seperti ini. Nah, langsung saja kita ke aplikasinya. Nah, untuk menggambar grafik ya, yaitu x kita buat dulu nilai x-nya, rentang nilai x-nya dari mana ke mana. Rentang nilai x-nya adalah dari 0 hingga 21. Jadi kita buat x sama dengan 0 tanda titik 2. Tujuannya ya adalah itu perintah yang menetapkan bahwa data yang diketahui dimulai dari 0 hingga 21. Berarti 21. Kemudian kita buat tanda titik koma. Selanjutnya kita tuliskan rumus fungsi y tadi, yaitu y sama dengan e, bukan x ya, e kali pangkat, tanda pangkat negatif x, ini adalah fungsi tadi ya, per 10 titik, bukan kali ini titik, titik, kemudian dikali di oktav adalah bintang, x titik kali cos, kemudian dalam kurung 10 kali x. Nah, ini adalah fungsi tadi, fungsi pada soal. Kemudian untuk menggambar grafiknya, perintahnya adalah kita buat perintah plot, yaitu plotnya kan dari x, y, jadi kita buat dalam kurung x, y. Oke, selanjutnya tinggal kita enter. Jadi grafiknya akan muncul sendiri. Kalau kalian ingin lebih mudah melihatnya, kita buat ada garis-garisnya di sini ya. Nah, itu adalah cara untuk menggambar grafik. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana
untuk soal nomor ketiga, yaitu bagaimana cara kita membuat program. Di sini saya memilih program untuk menghitung luas segitiga. Nah, langsung saja kita ke aplikasi Octave. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita membuat program menghitung luas segitiga. Nah, kalau di sini, kalau langsung di command window ini, kita kan tidak bisa menghapusnya. Kalau misalnya salah programnya, kita tidak bisa menghapusnya. Tetapi kalau misalnya di editor, kita walaupun nanti ada yang salah ketika kita membuat program, kita bisa edit. Jadi kita edit dulu di editor, baru kemudian kita runkan di command window ya. Jadi yang pertama kita buat dulu kayak judulnya, itu supaya lebih mudah. Kita menggunakan fungsi this. Nah, fungsi this ini adalah perintah untuk menampilkan string dan output tanpa nama variabel yang mewakili output yang ditampilkan atau mencetak kalimat. Nah, tujuan this P ini adalah untuk kita cetak kalimat yang ingin kita cetak. Karena kita ingin membuat judul programnya apa, jadi kita buat misalnya judulnya adalah program menghitung luas segitiga. Kita buat tanda petik program menghitung luas segitiga, tanda petik lagi, kemudian jangan lupa tambahkan tanda persen, kemudian baru kita buat fungsinya agar terjalankan, yaitu judul program. Nah, kemudian selanjutnya kan yang kita ketahui kan kalau misalnya luas segitiga adalah A kali T per 2. Jadi kita input dulu, otomatis kita butuh inputan untuk nilai A. Jadi kita buat A sama dengan input, kita ingin memasukkan nilainya. Nah, kita buat pertanyaan, masukkan nilai alas. Oke, sama dengan buat tanda petik lagi, tanda petik, kemudian tanda kurung lagi. Nah, fungsi titik koma ini adalah untuk mengunci. Ada juga komputer yang tidak perlu untuk dikunci, tapi komputer saya harus dikunci. Nah, di sini kita buat tanda keterangan. Ini adalah tempat masukkan alas. Selanjutnya kita buat perintah untuk mensubstitusikan nilai tinggi, yaitu sama dengan nilai A tadi. Kita buat masukkan nilai tinggi. Oke. Ini kita buat keterangan bahwa tempat masukkan nilai alas tinggi. Selanjutnya kita substitusikan nilai luasnya. Kita buat rumus luasnya, yaitu rumus luas adalah A kali tinggi per 2. Nah, di 2. Nah, kemudian kita buat keterangannya, yaitu
rumus hitung. Kemudian luas. Nah, untuk mencetak, misalnya kita ingin mencetak segitiga dengan alas bla bla bla, maka perintahnya itu kita menggunakan fprint. Nah, menggunakan perintah ini. Yaitu kemudian segitiga dengan alas kemudian kita buat titik 4G. Oke, selanjutnya dan kita ingin menulis dan tinggi sama dengan mempunyai luas sama dengan seperti tadi juga, cuman ini kita nggak pakai 4G ya. G N. Nah, karena kan kita ingin menampilkan bahwa nilai A-nya berapa, T-nya berapa, jadi kita buat A untuk nilai ini, jadi nanti muncul dia A, kemudian koma lagi T, kemudian nilai luas ini luas. Nah, untuk kurung. Kemudian kita run dulu. Karena kan kita kan ini editnya di editor, nggak langsung di command window, karena kalau misalnya salah kita kan bisa tidak harus ulang dari pertama lagi. Cuman di sini sebelum kita ke command window kita run dulu dan harus kita simpan dulu. Misalnya kita ingin simpan di mana kawan-kawan ingin menyimpannya, misalnya di sini, terus di Asus luas segitiga. Oke, kita save. Berarti not valid, mau menghitung maaf. Nah, karena tadi kan jadi saat kita menyimpan ini harus sesuai. Kalau misalnya nggak sesuai namanya, nggak valid, maka tidak mau. Jadi ini saya tadi langsung mengcopy judul di atas ini, saya gunakan sebagai judulnya. Nah, karena ini telah tersimpan, jadi langsung saja kita tekan run. Oke, kemudian ke command window. Nah, di sini karena kan tadi ada berapa kali saya tekan run, jadi di sini kan yang diminta tadi masukkan nilai alas. Misalnya kita ingin nilai alasnya 8, kemudian nilai alasnya misalnya 10, nilai tingginya 10. Nah, jadi karena kan tadi dapat kita simpulkan bahwa di sini segitiga dengan alas 8 dan tinggi 10 mempunyai luas 40. Kan alas kali tinggi bagi 2, jadi kan dapat 40.
Oke, misalnya kita ingin coba ya saya edit kembali. Ini kan ada muncul nilai T, coba kita hapus yang luasnya. Oke, ini kita run. Oke, saya nilai kayak tadi ya, nilai 8. Apakah berhasil? Nah, berhasil juga. Tapi ini muncul 2 kali ya, jadi harus kita buat nilai luasnya. Ini T-nya terulang. Jadi tetap kita harus pakai ini ya, luas. Oke, kemudian ditaruh 8 kali 10. Bentar. Oke, jadi di sini kita dapatkan nilainya adalah jadi ini kan ada yang tadi sebelum soal ini kan saya ada mengetiknya, makanya muncul 0, tadi, karena sebelumnya saya kursornya kayak saya taruh saya letakkan bukan setelah titik tadi, makanya muncul seperti itu. Nah, jadi kan di sini terlihat bahwa masukkan nilai alasnya 8, tingginya 10, kemudian dapatkan bahwa luasnya 40. Oke, demikianlah video video UAS saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.